Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Malik. Nomor induk mahasiswa 180602008221030. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang bab Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan yaitu dari subbab A, pengertian dari Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qira'atan atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun, atau dalam bahasa Arabnya itu al-jam'u dan ad-adlamu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat 75 yaitu ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Jika kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Sedangkan secara terminologi atau syariat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti dalam ayat yang artinya tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan semesta alam, yaitu Quran surat Yunus nomor 75, surat 75. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Quran itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Quran surat Fatir ayat 31. Ayat Al-Quran yang diturunkan selama lebih kurang 23 tahun itu dapat dibedakan antara ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah sebelum hijrah, dengan ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah atau pindah ke Madinah, ayat-ayat yang turun ketika Nabi Muhammad masih berdiam di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad pindah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Nah, ciri-cirinya adalah yaitu 1. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek, merupakan 19/30 dari seluruh isi Al-Quran, terdiri dari 86 surat, 4780 ayat. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah pada umumnya panjang-panjang, merupakan 11/30 dari seluruh isi Al-Quran, terdiri dari 28 surat, 1456 ayat. Yang kedua, ayat-ayat Makkiyah dimulai dengan kata-kata ya ayyuhan nas, yang artinya hai manusia. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah dimulai dengan kata-kata yaitu ayyuhallazina amanu, yaitu hai orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, pada umumnya ayat-ayat Makkiyah berisi tentang tauhid, yaitu tentang keyakinan pada kemahesaan Allah, hari kiamat, akhlak dan kisah-kisah umat manusia di masa lalu. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah memuat soal-soal hukum, keadilan masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya adalah keutamaan subbab B, keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran ditegaskan dalam sabda Rasulullah antara lain yaitu 1. Sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, umatku yang paling mulia adalah hufaz atau penghafal Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Orang-orang yang mahir dengan Al-Quran adalah beserta malaikat-malaikat yang suci dan mulia. Sedangkan orang membaca Al-Quran dan kurang fasih, lidahnya berat dan sulit membetulkannya, maka baginya dapat 2 pahala. Hadis riwayat Muslim.
Dan yang keempat, sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah, maka pelajarilah hidangan Allah tersebut dengan kemampuanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang kelima, bacalah Al-Quran sebab di hari kiamat nanti akan datang Al-Quran sebagai penolong bagi pembacanya, yaitu hadis riwayat Tirmizi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebab C, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran antara lain adalah: 1. Sumber ajaran agama atau hukum. 2. Al-Quran kebenaran mutlak. Yang 3. Penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Dan yang 4. Sebagai furqan atau pembeda antara hak dan yang batil, baik dan buruk. Yang 5. Sebagai obat penyakit atau jiwa. Yang 6. Sebagai pemberi kabar gembira. Yang 7. Sebagai hidayah atau petunjuk. Yang 8. Sebagai peringatan. Yang 9. Sebagai petunjuk bagi umat manusia di akhir zaman. Al-Quranul Karim tidak telah diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW, namun diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran yang memuat 30 juz ayat itu disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan memakan waktu antara 20, 30, dan 25. Antara perbedaan waktu ini terjadi disebabkan perbedaan mengenai penetapan masa tinggal Rasulullah di Mekah dan Madaniyah. Dan berdasarkan hitungan para peneliti sejarah, didapati bahwa lamanya turun Al-Quran lebih dekat kepada pendapat yang menyatakan selama 23 tahun. Turunnya Al-Quran dengan berangsur-angsur memiliki makna dan tujuan tersendiri. Persoalan keberangsuran ini pernah menjadi pernyataan orang kafir. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah, wa kullil ladzina kafaru laula unzila alaihi al-Qur'anu jamilatan wahidah. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Lalu Allah menjawab dalam ayat yang sama yang memiliki arti, demikian itu supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil atau teratur dan benar. Sekian yang dapat saya jelaskan dari bab yang saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Honiatul Fitriah. Saya akan melanjutkan dari penjelasan yang awal tadi. Oke, saya menjelaskan bagian pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran antara lain ada 6. Yang pertama yaitu akidah. Akidah secara bahasa berarti keyakinan, sedangkan secara istilah artinya suatu kepercayaan atau keimanan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Inti pokok dari akidah adalah tauhid atau keyakinan penuh akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim hendaknya tidak meragukan lagi keesaan dan kebesaran Allah, Tuhan alam semesta. Selain itu, konsep keimanan ini juga berlaku pada rukun iman lainnya. Adapun rukun iman tersebut adalah iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik buruk Allah. Ibadah dan muamalah eksistensi manusia di muka bumi ini tentu karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasa Allah sebagai pencipta menjadikannya satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Untuk itu, setiap manusia diperintahkan untuk menyembah Allah dengan melakukan ibadah.
Artinya, manusia diperintahkan untuk menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Selain beribadah, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan manusia lain. Untuk itu, Allah mengatur hubungan antar manusia dalam Al-Quran yang disebut muamalah. Hukum-hukum dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Hukum ini dapat menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik, tentram, adil, dan sejahtera. Adapun hukum yang tercantum dalam Al-Quran meliputi hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum pidana. Sejarah Al-Quran mengungkapkan sejarah dan cerita masa lalu untuk dijadikan pelajaran atau ibrah bagi umat Islam. Pelajaran ini bisa menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan agar senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Banyak diceritakan kisah para sahabat yang memiliki akhlak baik, senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dan begitu pula sebaliknya. Supaya manusia bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut, akhlak isi kandungan yang tak kalah penting untuk dijadikan pedoman manusia adalah akhlak. Secara istilah, akhlak adalah yaitu secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari. Figur yang bisa dijadikan suri tauladan bagi umat Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab kepribadian beliau bersumber langsung pada Al-Quran. Dengan mengikuti akhlak Rasulullah, seorang Muslim akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan jauh dari akhlak tercela. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan Al-Quran banyak mengandung ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Ilmu ini sangat potensial untuk kemudian dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Ayat yang pertama kali diturunkan Allah adalah Al-Alaq yang memerintahkan umat Islam untuk membaca sebagai jembatan utama untuk mendalami ilmu pengetahuan. Ini mengisyaratkan Al-Quran adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia. Yaitu contoh pengambilan hukum dari Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan secara mutawatir dari segi turunnya berkualitas qot'i atau pasti benar, akan tetapi hukum-hukum yang dikandung Al-Quran ada kalanya bersifat qot'i dan ada kalanya bersifat zani atau relatif benar. Ayat yang bersifat qot'i adalah lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Ayat-ayat seperti waris, hudud, dan kafarat. Contoh firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4 yaitu Bismillahirrahmanirrahim yusikumullahu fi ulidikum. Contoh lain adalah surat An-Nur ayat 24.
Yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 5. Jadi bilangan-bilangan dalam ketiga ayat di atas tadi yaitu berisi bagian waris. 100 kali dera bagi orang yang melakukan zina, dan puasa 3 hari bagi yang melakukan kafarat sumpah. Nah, menurut ulama, ushul fikih mengandung hukum yang qot'i dan bisa dipahami dengan pengertian lain. Adapun ayat yang mengandung hukum zani adalah lafal-lafal yang dalam Al-Quran mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan, misalnya masalah kuruk dan tangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.